Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari tentang imperative sentence. Nah, imperative sentence ini tentu saja kita mempelajarinya tidak tanpa alasan kan. Jadi, mengapa kita harus mempelajari imperative sentence? Imperative sentence ini harus dipelajari agar kita dapat mengetahui kosakata apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan kalimat seperti kalimat perintah atau kalimat petunjuk atau kalimat memberikan saran dan lain-lainnya. Jadi sebelum kita mulai, ingat untuk terus semangat belajar dan hadapi perubahan. Nah, yang pertama, apa itu imperative sentence? Imperative sentence adalah jenis kalimat yang dipakai untuk membuat kalimat perintah, permintaan, dan kalimat petunjuk. Tentu saja imperative sentence tidak terbatas pada 3 ini saja, tapi ada juga seperti memberikan kalimat saran dan lain-lainnya. Terdapat beberapa ciri-ciri dari imperative sentence itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu memiliki arti meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dari ketiga jenis kalimat imperative sentence yang telah saya katakan tadi kan, kalimat perintah, permintaan, atau petunjuk, tiga-tiganya itu memiliki arti meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah ya untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, permintaan juga seperti permintaan meminta kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, dan petunjuk memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan sesuatu juga. Jadi tiga-tiganya sama kan? Hampir sama sebenarnya ya. Terus yang kedua, jarang memakai subjek. Kenapa jarang memakai subjek? Karena dikatakan bahwa ketiga ini sudah jelas tujuannya apa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu yang ketiga, sering menggunakan tanda seru atau exclamation mark. Apalagi di dalam kalimat perintah itu sangat sering menggunakan tanda seru untuk menegaskan bahwa kalimat itu merupakan kalimat perintah dan harus segera dilakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu menambahkan please di awal atau di akhir kalimat untuk lebih sopan. Kata please ini sering didapatkan di kalimat permintaan atau request. Mengapa ditambahkan? Ya seperti yang sudah saya bilang, untuk lebih sopan, karena kalian akan meminta sesuatu kepada seseorang. Tentu saja kalian harus menggunakan kata yang sopan dan tidak agresif seperti memaksa gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu sering menggunakan rumus berikut. Jika kalimatnya positif, dalam bentuk positif, dia menggunakan verb 1 atau infinitif plus object complement. Jika kalimatnya dalam bentuk negatif, maka diawali dengan do not atau don't plus infinitif lagi atau verb 1 plus object complement. Kita langsung saja beralih ke contoh imperative sentence. Contoh yang pertama yaitu kalimat perintah atau command. Kalian bisa melihat slide ini dengan teman kalian atau keluarga kalian, kakak, adik. Lalu ajak mereka untuk mengulang kalimat ini untuk berlatih bersama. Jadi yang pertama, contoh kalimat pertama itu, kalimat perintah pertama yaitu close the door. Close the door. Seperti yang kalian lihat itu close the door memakai tanda seru atau exclamation mark. Itu seperti yang tadi saya katakan untuk menandakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat perintah dan harus segera dilakukan. Lalu yang kedua yaitu open the window. Open the window. Open the window juga memakai exclamation mark atau tanda seru. Oh iya, close the door tadi, jika kalian tahu artinya itu bagus, tapi close the door tadi itu berarti tutup pintunya. Tutup pintunya. Open the window yang berarti buka jendelanya. Be quiet. Be quiet. Be quiet juga memakai tanda seru
agar kalimatnya itu lebih tegas. Jadi be quiet itu artinya tolong diam. Jadi kalau misalnya kalian berada di dalam kelas, terus kelasnya itu sangat ribut, kalian bisa menggunakan kata ini, be quiet, tolong diam. Sebenarnya tidak ada tolongnya sih, tapi ya, diam. Lalu yang keempat yaitu do not touch the grass. Ini merupakan kalimat perintah yang sering kalian dapat di taman. Itu jangan sentuh rumputnya. Ya kan kalau misalnya taman-taman begitu terus kayak tidak boleh, biasanya diinjak ya. Do not step on the grass. Nah itu tolong jangan injak rumputnya. Tapi yang ini jangan sentuh rumputnya. Do not, lalu yang terakhir do not turn on the lamp. Do not turn on the lamp. Jangan menyalakan lampunya. Ya ini kalian bisa gunakan kalau misalnya kalian lagi tidur kan, terus habis itu kayak saudara kalian tiba-tiba menyalakan lampu. Nah, kalian bisa gunakan kalimat perintah ini, do not turn on the lamp, gitu kan. Nah, yang awalan do, walaupun tidak memakai tanda seru di depan, itu sudah dapat dipastikan bahwa itu merupakan kalimat perintah karena memakai kata do di depannya. Bahwa ini merupakan kalimat perintah dan tolong dilakukan, seperti itu. Lalu contoh yang kedua adalah kalimat permintaan atau request. Yang pertama yaitu please close the door. Hal yang pertama kalian lihat dari contoh-contoh kalimat permintaan ini adalah setiap kalimat itu memiliki satu kata yang sama yaitu please, tolong. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mengapa memakai please? Karena kalian meminta. Kalian tidak bisa, karena ini bukan merupakan kalimat menyuruh, tapi meminta. Ini bukan kalimat perintah, tapi permintaan. Maka dari itu kita menggunakan kata tolong. Itu seperti kalian kalau misalnya meminta tolong kepada ibu kalian atau kepada saudara kalian dan itu bukan merupakan sebuah perintah, maka kalian menggunakan kata tolong kan, seperti tolong bukakan pintunya, tolong tutup pintunya. Itu merupakan kalimat permintaan. Sama seperti yang ini, please close the door, itu berarti tolong tutup pintunya. Lalu yang kedua, would you please open the window? Would you please open the window? Ini dapat diartikan, bisakah kamu membuka jendelanya? Tidak ada kata tolong kan, akan tetapi bisa ya, bisa dipakai ya. Bisakah kamu tolong saya dengan membukakan jendelanya? Ya, pokoknya di sini juga menambahkan kata please untuk menandakan bahwa kamu itu meminta dengan secara sopan. Sebenarnya hanya memakai would juga sudah sangat sopan ya, karena dia memakai would. Would itu dalam bahasa Inggris pada umumnya itu menandakan bahwa kamu minta dengan secara sopan, akan tetapi jika menambahkan please, maka kamu lebih sopan lagi. Jadi ya kalau kalian kayak meminta sesuatu dengan memakai bahasa Inggris, jangan lupa memakai kata please. Lalu contoh ketiga yaitu please call me in 5 minutes. Please call me in 5 minutes. Tolong telepon saya dalam 5 menit. Jadi misalnya kamu tidur gitu kan, terus kamu ingin dibangunkan. Jadi kamu bisa bilang sama teman kamu kan lewat telepon. Terus kayak di rumah kamu tidak ada siapa-siapa kan, jadi kamu bilang sama teman kamu gitu, please call me in 5 minutes. Tolong telepon saya dalam 5 menit gitu kan, agar kamu bisa bangun. Nah, yang keempat yaitu please don't leave me. Please don't leave me.
Tolong jangan tinggalkan saya. Please don't leave me. Jadi kalimat ini kamu bisa gunakan untuk pacar kamu ya, kalau kamu punya pacar. Kalau tidak ya sudah. Kalau kamu punya pacar, jadi kalau misalnya kamu kayak putus kan, kamu bisa kayak bilang gitu, please don't leave me gitu. Terus yang terakhir adalah stay with me please. Stay with me please. Jadi kata please ini bisa berada di awal, bisa di tengah kalau misalnya dalam jenis pertanyaan, dan bisa di akhir. Jadi stay with me please. Tetap berada di samping saya, tolong gitu kan. Tolong tetap berada di samping saya. Lalu yang terakhir yaitu kalimat petunjuk atau instruction. Kalimat petunjuk ini nanti akan dijelaskan lebih detail dan lebih lanjut dengan Kak Akil. Jadi yang saya akan berikan contoh ini yang umum-umumnya saja ya. Jadi kalimat petunjuk ini intinya bahwa kalimat ini memberikan petunjuk gitu kan. Misalnya seperti petunjuk untuk memasak sesuatu gitu kan, atau petunjuk cara menyalakan lampu gitu kan, atau petunjuk jalan juga bisa gitu. Nah, kalimat pertama ini merupakan petunjuk untuk memasak sesuatu gitu. Add a glass of coconut milk into a pan and then boil it. Masukkan segelas susu kelapa ke dalamnya, katakanlah panci, lalu masak gitu kan. Nah, ini merupakan kalimat yang sering kalian jumpai pada kayak resep-resep memasak begitu kan. Nah, ini salah satunya, itu salah satu kalimat petunjuk. Nah, contoh kedua ini, go straight ahead then turn left. Go straight ahead then turn left. Jalan lurus lalu belok kiri. Nah, ini merupakan kalimat petunjuk jalan. Selama dia merupakan kalimat yang menjadi kayak sebuah petunjuk gitu kan, memberikan seseorang petunjuk cara-cara yang secara detail biar agar tidak membuat orang itu bingung dalam melakukan sesuatu. Nah, itu bisa merupakan kalimat petunjuk. Kalimat yang ketiga ini juga merupakan contoh dari kalimat-kalimat petunjuk memasak. Mix the ingredients before putting it in the frying pan. Mix the ingredients before putting it in the frying pan. Campur bahan-bahan masakannya sebelum memasukkan bahan-bahan tersebut ke panci masak. Nah, kata yang di bold ini merupakan kata yang memberikan petunjuk. Add, boil, go, turn, mix, putting. Lalu yang terakhir adalah putting. Dan yang terakhir adalah touch the button to turn on the light. Touch the button to turn on the light. Sentuh tombolnya untuk menyalakan lampu. Touch ini juga merupakan kalimat petunjuk. Jadi untuk menyalakan lampu itu kalian harus menyentuh tombol tersebut, bukan menekan tapi sentuh saja gitu. Nah, jika kalian ada bingung bisa ditanyakan langsung kepada saya ya, Karin. Nah, selanjutnya merupakan contoh dialog kalimat perintah atau command. Ya, kita bisa melihat ada dua laki-laki ya di sini ya. Kalau kalian tahu ini dari game apa, bravo. Kalau tidak tahu, tidak apa. Nah, si laki-laki yang berambut merah ini berkata pada yang berambut pirang, "Don't flirt with every girl you see." Ini kalian bisa praktekkan dengan saudara kalian atau teman kalian yang sedang menyaksikan video ini ya.
Kalau tidak apa juga sih. Kalau kalian ingin mempraktekannya sendiri juga tidak apa. Jadi kalian bisa ulangi ya. Don't flirt with every girl you see. Don't flirt with every girl you see. Mungkin kalian mendapatkan satu kosakata yang baru gitu kan, seperti flirt. Flirt ini berarti kayak menggombal gitu kan. Jadi si laki-laki berambut merah ini berkata, jangan menggombal setiap perempuan yang kamu lihat gitu kan, kepada lelaki berambut pirang ini. Lalu si lelaki berambut pirang ini berkata, I don't know what you mean. I don't know what you mean. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud. Jadi dia seolah-olah tidak tahu kan, bahwa sebenarnya dia tahu. Lalu si laki-laki berambut merah ini pun berkata, don't act like you don't know. Jangan bertingkah seperti kamu tidak tahu. Lalu si rambut pirang ini pun menjawab, I'm not acting. I'm not acting. I'm telling the truth. I'm telling the truth. Saya tidak bertingkah seakan saya tidak tahu gitu kan. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang si lelaki berambut merah ini maksud. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh si lelaki berambut merah ini merupakan contoh kalimat perintah. Mengapa? Ada yang tahu mengapa itu merupakan kalimat perintah? Soalnya katanya sudah di blok, jadi di bold, jadi menurut saya kalian pasti tahu kenapa ya. Ya benar, itu karena di awalnya terdapat kata don't, atau kalau dipisah don't itu jadi do not, dan yang kalimat kedua juga begitu, don't, do not. Lalu di kalimatnya di bagian terakhir itu terdapat exclamation mark atau tanda seru. Don't flirt with every girl you see. Jadi dia memberikan perintah kepada si cowok berambut pirang ini untuk tidak menggombal setiap perempuan yang dia lihat gitu kan. Don't flirt with every girl you see. Jangan. Itu jadi dia kayak menegaskan untuk tidak melakukan itu. Jangan menggombal setiap perempuan yang kamu lihat. Lalu yang kalimat kedua, don't act like you don't know. Masih sama, dia menggunakan kata don't atau do not, lalu diakhiri dengan tanda seru. Sekali lagi untuk menegaskan bahwa ini merupakan kalimat perintah. Jangan bertingkah seperti kamu tidak tahu, gitu kan. Jadi dia memberikan perintah kepada si lelaki berambut pirang ini untuk berhenti berbohong dan berhenti bertingkah seperti tidak tahu dan mengatakan yang sejujurnya, begitu. Jika ada pertanyaan, tentu saja kalian bisa tanyakan kepada saya, Kak Rain, via WA, oke? Kita lanjut ke yang selanjutnya. Contoh dialog kalimat request atau permintaan. Nah, ini dialognya cukup dramatis ya. Jadi mungkin kalian bisa praktekkan dengan pacar kalian mungkin. Atau dengannya siapapun itu, oke? Nah, ini terdapat percakapan, conversation antara Daniel dan Julia. Nah, kalian bisa mempraktekannya ya dengan teman kalian di situ atau sendirian juga tidak apa sih. Nah, Daniel berkata, we have to break up. Ada yang tahu artinya apa? We have to break up ini artinya kita harus putus. Jadi ini kalau misalnya kalian mau putus dengan pacar kalian bisa menggunakan kalimat ini. We have to break up gitu kan. We have to break up. Terus pacar kalian kayak, hah? Kamu ngomong apa? Gitu. Oke. Selanjutnya si Julia ini berkata, what do you mean? What do you mean? What do you mean itu artinya maksud kamu apa? Gitu kan. Apa maksud kamu? Gitu. Mengapa tiba-tiba kamu meminta putus gitu kan? Lalu Daniel menjelaskan kenapa dia meminta putus kan. 2 years are enough. 2 years are enough.
Now it's time to break up. Ada yang tahu artinya apa? 2 years are enough. 2 tahun itu cukup, kan? 2 tahun itu cukup. Now it's time to break up. Sekarang saatnya untuk putus. Ya, jadi ya mungkin Daniel ini orangnya kayak tidak ingin pacaran lebih dari 2 tahun. Mungkin seperti itu ya. Mohon dimaklumi. Lalu si Julia berkata, please don't break up with me. Tolong jangan putus dengan saya. Jadi si Julia ini putus asa kan. Mungkin saat ini juga, saat dia mengatakan ini, dia sedang sambil menangis-menangis kan. Tolong jangan putus dengan saya, seperti itu. Ini kalian juga bisa menggunakan kalimat ini ya, kalau misalnya kalian putus dengan pacar kalian. Terus kalian bilang, please don't break up with me. Terus pacar kalian kayak, kamu ngomong apa sih dari tadi? Gitu. Terus, ya lalu selanjutnya Daniel menjawab, no, we have to break up. Tidak, kita harus putus, gitu kan. Nah, lalu Julia berkata lagi, please don't leave me. Please don't go. Tolong jangan tinggalkan saya. Tolong jangan pergi. Tapi Daniel berkata goodbye, selamat tinggal. Yang berarti ya tidak ada harapan lagi kan untuk si Julia untuk meneruskan hubungan. Ya intinya sudah putus ya. Nah, jadi saya tahu kalian sudah tahu yang mana kalimat request-nya ya, yang mana kalimat permintaannya, yaitu bagian Julia berkata please don't break up with me, dan please don't leave me, dan please don't go. Jadi si Julia ini meminta gitu kepada si Daniel, tolong jangan pergi, tolong jangan putus dengan saya gitu. Tapi dia tidak melakukan perintah karena Daniel itu bukan miliknya kan. Yang dia bisa lakukan adalah meminta kepada Daniel. Kalau Daniel tidak mau, ya Julia bisa apa gitu kan. Kalau misalnya ini merupakan kalimat perintah, mungkin Daniel tidak akan putus. Mungkin ya, siapa tahu ya. Kalau misalnya Julia berkata mungkin kayak don't break up with me tanpa ada kata please-nya, mungkin mereka masih lanjut. Mungkin ya, tidak tahu ya. Tapi jangan seperti itu ya. Karena pacar kalian bukan milik kalian ya. Oke. Nah, please. Kita lanjut. Lalu contoh yang terakhir yaitu contoh dialog kalimat petunjuk. Nah, pada slide ini seperti yang kalian lihat terdapat seorang laki-laki yang berambut coklat ya. Dia menanyakan jalan kepada perempuan ini. Dia bertanya, do you know the way to get into your heart? Do you know the way to get into your heart? Nah, do you know the way to get into your heart ini artinya, apakah kamu tahu jalan menuju hati kamu? Nah, lalu si perempuan yang berambut abu-abu ini menjawab, you could go straight this way, or turn left and turn yourself to police. You could go straight this way yang merupakan kalimat petunjuk karena terdapat kosakata go straight. Jadi ini merupakan petunjuk jalan ya. You could go straight this way. Kamu bisa jalan lurus di sini, atau kamu bisa belok kanan dan menyerahkan dirimu kepada polisi. Loh, kok menyerahkan dirimu kepada polisi? Ya karena sudah menggombal ya. Ya katakanlah pelecehan seksual begitu ya. Jadi kalian para laki-lakinya kalau ingin menggombal perempuan yang kalian sukai, kalian bisa menggunakan kalimat ini. Kalian bertanya ini ya, do you know the way to get into your heart? Ya, lalu perempuan yang kalian suka menjawab, kamu ngomong apa sih gitu kan. Ya bagus kalau misalnya perempuan yang kalian suka mengerti ya, do you know the way to get into your heart gitu kan. Apakah kamu tahu jalan menuju hati kamu? Bagaimana ya? Ya jawabannya hanya terdapat pada orang yang kamu suka. Nah, itu tadi merupakan contoh dialog kalimat petunjuk. Nah, kosakata yang harus dilihat di sini adalah go straight dan turn left. Itu merupakan petunjuk jalan.
Go straight, lurus. Turn left, itu belok kiri. Kalau turn right, itu baru belok kanan. Nah, setelah melihat 3 contoh dialog tadi, dialog kalimat perintah, kalimat permintaan, dan kalimat petunjuk, sekarang Karin meminta kalian untuk make a dialogue with your friends using any imperative sentence. Buatlah dialog atau percakapan dengan teman kalian, terserah dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian, dengan kakek kalian, ibu kalian, ayah kalian, terserah. Menggunakan jenis apa saja dari imperative sentence. Jadi kalian bisa membuat kalimat perintah dengan teman kalian atau keluarga kalian, atau kalimat permintaan atau kalimat petunjuk, terserah. Yang penting membuat sebuah percakapan, oke? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung menanyakan saja via WA kepada saya, kepada Karin ya. Nah, great job today. Kalau kalian sudah mempelajari mempelajari materi sebelumnya, kalian pasti tahu apa artinya great job today. Dan kalian tahu ini materi apa. Great job today ya. Kalian telah melakukan hal yang baik ya hari ini. Can you summarize today's materials in front of your friends? Ya, karena kalian mungkin melihat ini dengan sendirian ya, atau dengan keluarga. Kalian bisa kayak mencatat gitu kan. Apa sih yang kalian sudah pelajari hari ini lewat video ini atau lewat materi ini? Nah, sekian materi hari ini tentang imperative sentence. Saya berharap kalian menyimak dengan baik ya, dan terima kasih jika kalian telah benar-benar memperhatikan dan menyimak. Dan saya minta maaf jika materinya membingungkan ya. Namun jika membingungkan, kalian bisa langsung saja bertanya kepada saya, Karin, via WA, dan saya akan menjawabnya. Tentu saja jika itu seputar dengan materi hari ini ya. Nah, tentu saja akan ada PR, akan ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Don't forget to do your homework. Jangan lupa untuk melakukan pekerjaannya. Jangan lupa untuk melakukan tugas itu. Thank you for listening, for paying attention, and everything. And see you next week. Sampai jumpa minggu depan. 2 minggu depan sih. Bye-bye.